tidak mau, tidak peduli, atau nggak penting kan kita nggak tahu. Nah, itu izin kita disebut dengan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik atau SPBPSAT. Kita menyebutnya seperti itu. Saya benar-benar tidak mengeluarkan biaya apapun terkait dengan pendaftaran perizinan. Saya tuh bola, ditraktir lagi. Gitu ya Mas. rugi kalau nggak daftar ya. Tuh Bu, saya dari tadi nangkep tuh rugi kalau nggak daftar. Halo Sobat Pangan, kembali lagi dalam podcast Badan Pangan Nasional, ruang obrolan inspiratif yang membahas segala hal seputar dunia pangan di Indonesia. Saya Putri Windasari senang sekali masih bisa menemani Anda di episode kali ini dan kita akan mengupas tuntas soal peraturan Badan Pangan Nasional nomor 10 tahun 2025. Nah, topik ini penting sekali ya untuk seluruh kalangan pelaku usaha pangan, regulator bahkan konsumen sekalipun karena peraturan tentang perizinan pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Kenapa bisa penting Sobat Pangan? Karena di era distribusi pangan yang semakin cepat, baik lewat pasar modern, e-commerce hingga pengiriman instan, masalah keamanan pangan tidak bisa lagi dinegosiasikan. Makanya regulasi perizinan PSAT ini hadir untuk menjamin bahwa setiap pangan segar yang kita konsumsi telah terjamin keamanan dan mutunya. Nah, pada episode kali ini kita sudah menghadirkan dua perspektif dari narasumbernya langsung. Yang pertama ini narasumber dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas dengan Ibu Netra Mirawati SP MSI. Beliau ini merupakan pejabat fungsional. Dia adalah pengawas mutu hasil pertanian ahli MADI yang akan menjelaskan soal latar belakang, tujuan dan arah kebijakan regulasi ya tentang perizinan PSAT ke depan. Halo Ibu Netra, apa kabar? Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Sehat Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast ini untuk ngasih pencerahan nih buat Sobat Pangan. Dan juga sudah hadir yang ganteng satu-satunya ya di antara kita. Ini pelaku usaha pangan segar yang berhadapan langsung dengan implementasi perizinan PSAT di lapangan. Ada Bapak Sigit Utomo selaku pemilik usaha Gautama, ini supplier sayur ke supermarket ya, Mas Sigit ya. Selamat sore Mas Sigit, apa kabar? Selamat sore Bu, selamat sore Bu Netra. Terima kasih kepada Badan Pangan Nasional sudah memberikan kesempatan untuk hadir di acara luar biasa ini. Ya. Pilih saya enggak ya, bukan? Jangan. Udah kayak mau kasih nih Mas Sigit ini. Sudah ya. mulai terbiasa kami rasa. Asik. Oke, mungkin yang pertama saya mau ke Bu Netra dulu ya. Ini Ya. terkait peraturannya nih Bu. Nah, sebetulnya apa sih latar belakang utama diberlakukannya perizinan ini? Dan masalah apa sih yang ingin diselesaikan melalui kebijakan ini Bu? Iya, mungkin pertama-tama saya menyapa dulu ya Sobat Pangan semua ya. Jadi memang dari awal bulan Oktober kita baru saja menerbitkan Perbadan 10 tahun 2025 tentang standar perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pangan segar. Nah, latar belakang kenapa yang tadi ditanyakan Mbak Putri terkait dengan kenapa ini penting gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya kita ingin ada jaminan bagi masyarakat bahwa pangan itu benar-benar aman. Nah, salah satu mekanisme yang kita tetapkan adalah melalui perizinan. Jadi memastikan pangan itu sebelum diedarkan dia sudah harus aman. Betul. Maka kita terbitkanlah regulasi ini seperti itu, Mbak. Jadi salah satunya adalah memberi jaminan kepastian kepada masyarakat dan juga tentu kepastian juga bagi pelaku usaha. Apa sih yang harus kami lakukan nih untuk menerapkan aturan-aturan pemerintah, juga memberikan kepastian kepada konsumen mereka bahwa pangan itu benar-benar terjamin keamanan. Iya. Tapi memang sebanyak itu ya Bu masalah di dunia pangan sampai akhirnya harus mengeluarkan peraturan soal PSAT tadi. Iya, kalau kita contohnya kayak gimana tuh Bu masalah-masalah yang ditemui? Banyak sih sebenarnya ya. Masalah pangan ini kan isu-isu sensitif ya. Jadi kalau orang udah bicara soal pangan, oh ada isu terkait dengan beras plastik lah, ya kan? Isu pamannya formalin lah, isu yang beracun gitu ya, segala macam lah terkait dengan residu pestisida yang tinggi dan segala macam. Tentu ini sangat fatal akibatnya kalau dari sisi pemerintah tidak mengatur hal itu. Mungkin kita merujuk juga kepada undang-undang sebenarnya. Kita kan Indonesia itu punya undang-undang pangan ya. Undang-Undang 18 tahun 2012. Di mana di situ dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
menjamin penyelenggaraan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat gitu. Jadi memang kita diamanatkan oleh undang-undang gitu bahwa pemerintah itu harus punya keberpihakan gitu loh, keberpihakan untuk bagaimana menjamin ini bagi masyarakat, menjamin keamanan bagi masyarakat seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pelaku usaha pun di Undang-Undang Pangan ditegaskan juga dari sisi pelaku. Jadi bukan cuma tanggung jawab pemerintah nih keamanan. Karena kalau kita bicara keamanan pangan, Mbak, kita harus bicara dari hulu sampai hilir. Betul, jadi dari hulu gimana dari sisi budidayanya. Jadi kalau sudah aman di budidaya, kalau penanganan pasca panennya nggak benar atau mungkin di tingkat distribusi nggak benar, apalagi dikonsumsi nih cara masaknya aja nggak benar, bisa jadi tadi keamanannya sudah dijamin itu nggak bisa benar gitu. Makanya untuk menjamin keamanan pangan itu memang perlu kolaborasi semua pihak dari hulu sampai hilir. Termasuk juga Mbak Sigit ini dari segi pelaku usaha. Gimana dia menangani pangan? Pamannya Mbak Sigit ini kan sebagai supplier nih. Gimana cara dia menangani produk-produk yang akan dia masukkan ke supermarket? Nah, jangan sampai nanti cara penanganan dia menggunakan mungkin bahan-bahan berbahaya atau bahan kemas atau mencuci pangannya jadi tidak aman gitu seperti itu. Nah, tapi kapan nih Perbadan nomor 10 2025 ini mulai diundangkan dan apa hubungannya dengan PP nomor 28, Bu, tahun 2025? Ya. Jadi mungkin sedikit mengulas ya Mbak, sedikit mengulas sebenarnya Perbadan 10 ini bukan perbadan yang baru gitu ya, bukan perbadan yang baru. Jadi memang baru diterbitkannya sekarang, tapi itu merupakan revisi dari regulasi sebelumnya. Jadi Perbadan 10 tahun 2025 ini baru diterbitkan 3 Oktober 2025 ini dan diundangkan di 7 Oktobernya. Gitu seperti itu. Nah, kemudian apa kaitannya sama PP 28? Jadi PP 28 ini, PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko itu merupakan revisi dari PP 5 tahun 2021. Di mana PP ini adalah mengatur semua perizinan yang ada di Indonesia. Jadi bukan cuma sektor pangan segar saja, jadi sektor perhubungan, sektor kesehatan gitu ya, semua ada di PP 28 tersebut. Nah, PP 28 ini ditetapkan di bulan Juli tahun 2025 dan mengamanatkan semua KL, termasuk Badan Pangan tentunya, harus menyusun regulasi turunan untuk mengatur standar-standar perizinan yang termuat di dalam PP 28 tersebut. Nah, kita Badan Pangan memang sudah selesai menyelesaikan regulasi tersebut tepat waktu di tanggal 3 Oktober 2025 dan diundangkan tanggal 7 tadi. Oke. Baik Bu Netra, saya ke Mas Sigit. Mas Sigit sendiri apa yang manfaat Mas Sigit rasakan semenjak adanya perizinan PSAT ini? Sebenarnya kalau mau dikupas lebih umum ya, tadi kan dari Bu Netra menjelaskan benar-benar rigid soal peraturannya. Tapi kalau itu nanti disampaikan ke masyarakat ataupun ke orang umum, orang juga mesti akan awam dengan kalimat bahasa tadi gitu loh. Sederhananya sebelum manfaat yang kami terima dari Gautama, lebih pengerucutan lagi posisi kami. Tadi kalau disebut kolaborasi ya Bu ya. Jadi kami bagian mengeksekusi regulasi itu. Kalau dari pemerintah sudah membuat peraturan standar batasan, mana sih yang dikatakan sayurnya layak atau enggak, mana sih yang dikatakan kadar residunya aman atau tidak, mana sih yang disebut kontaminan atau tidak. Kami adalah bagian eksekutornya yang menjamin bahwa ketika kami mengacu pada regulasi yang disampaikan oleh pemerintah, semua produk yang kami keluarkan itu sudah dijamin keamanannya. Nah, manfaatnya itu dibagi menjadi dua. Kalau bagi konsumen, mungkin ibu atau teman-teman semua yang mengkonsumsi produk khususnya di supermarket yang sudah berlabel pangan aman ini gitu kan ya, dia akan mendapatkan semacam garansi bahwa produk yang sudah dilabeli melewati sertifikasi itu akan aman untuk dikonsumsi. Kalau bagi kami sendiri, pelaku usaha, manfaat dari perizinan yang dilakukan oleh pemerintah ini, ya kurang lebih gambarannya ada 3 lah. Secara umum adalah kami dipandu untuk membuat sistem produksi yang lebih rigid dan lebih teratur. Karena kan diukur ya semuanya ya. Mulai dari, apakah ini ketahanan atau expired barang sayur ini aman atau tidak, dikonsumsinya berapa lama, apakah label yang dicantumkan itu sudah informatif ke pembeli atau belum, itu sebagai salah satu hal yang menurut kami manfaat. Jika kami memproduksi barang lebih profesional seperti itu loh. Yang kedua, manfaat dari segi bisnis. Beberapa supermarket yang bermitra dengan kami itu mewajibkan kami memiliki sertifikasi hal tersebut. Jadi
kami dibatasi akses untuk masuk supermarket ketika memang tidak memiliki sertifikat atau perizinan dari Bappenas. Atas dasar kami melakukan perizinan dan akhirnya lolos, akhirnya beberapa supermarket, hampir semuanya, yang terutama nasional gitu kan ya, itu menghubungi kami untuk bisa menjadi bagian dari supplier mereka. Itu manfaat yang menurut kami secara bisnis ya luar biasa. Dan yang ketiga, tentu saja yang tidak bisa saya pungkiri adalah bimbingan atau panduan langsung dari pihak Bappenasnya. Gratis lagi, Bu. Gratis gitu kan? ya? Iya. Tapi Jadi nggak ribet tuh, Mas. ya kita geser ke ribet ya. Ini lebih Biasanya kan teknis. kalau izin perizinan ya, pasti orang udah kebayang gitu, Ya. aduh pasti bakal lama misalnya gitu. Ah. Tapi malah Mas Sigit malah sebetulnya happy-happy aja nih kalau dilihat kayaknya aman. Faktor nomor 2 itu menentukan sekali soalnya. Gini, kan ya orang proses result ya gitu kan ya. Maksudnya kan ya apa yang dilakukan ya sebanding dengan hasilnya kan kayak gitu. Betul. Tapi kalau dibalik dengan kata ribet, itu kan sebenarnya dari pihak Bappenasnya sendiri udah membagi ke beberapa jenjang ya. Ada yang diselesaikan di regional atau di kabupaten. Hampir 90% perizinan kami itu ada di kabupaten asal kami, Temanggung, Jawa Tengah. Shout out untuk OKKPD Kabupaten Temanggung, mantap. Mantap. Jadi saya berterima kasih karena dari OKKPD-nya sana benar-benar memfasilitasi kami untuk tahu cara mendaftar sampai beres, dan itu benar-benar nanti ini subjektif sih. Bagi saya itu tidak ribet. Satu-satunya perizinan pangan yang diizinkan auditornya tidak datang, pendaftarannya lewat online, tidak gratis, tidak pembayar alias gratis. Menurut saya baru itu. Jadi kalau ibu misalkan suatu saat atau saudara siapapun yang mau mendaftarkan perizinan pangan segar, sayur atau buah, promosi sedikit ya Bu ya, biar banyak yang mau Senang nih daftar ya. promosi ya. Ya gitu. Gini, jadi Brand ambassador nih Bu, bisa Bu. nggak usah, testimoni aja Oh, cukup. iya, cukup, baik. Karena memang merasakan ya Bu ya. Jadi cukup menyediakan waktu untuk masuk ke kantor UKKPD, nanti dikasih 3 dokumen dari sana, diisi di tempat, bahkan ada yang baik banget Bu, diisikan loh, ya Allah gitu kan, diisikan cukup buat NIB. Kalau NIB kan wajib ya, itu dari pemerintah, dari dulu zamannya Pak Balil kan memang harus pakai itu ya, punya NIB, terus datang ke tempat kantornya ibu-ibu ini yang di daerah, nanti dipandu satu-satu. Kalau dirasa dokumennya lengkap, tanpa harus dicek usahanya real di lokasi, nyuwun sewu, masih kotor atau belum standar dengan hygiene lah kayak gitu, itu dari pemerintah sudah bisa menerbitkan label. Yang artinya perizinan ini memang sudah di bawah pemerintah dan memiliki izin. Sambil paralel berjalannya waktu, dari pihak ibunya memberikan pendampingan supaya benar-benar memenuhi aspek yang diinginkan. Simpelnya nggak ribet, tapi banyak testimoni yang mengatakan ribet. Takutnya saya bias kan jadinya. Tapi saya sendiri bisa mengatakan nggak Mungkin ribet. pesaing-pesaing nakal itu jadi ribet gitu ya. Sebetulnya kan ini menguntungkan pelaku usaha profesional. Jadi menyingkirkan para pesaing-pesaing nakal yang biasanya ya nggak punya izin atau nggak aman pangannya gitu ya Mas ya. Lebih halus bukan nakal. Jadi? Nggak mau ribet kali ya. Nanti takutnya mereka, wah nakal negatif gitu kan ya. Jadi bagi saya senang karena terbukti. Ya mungkin salah satu di database-nya Ibu dan OKKPD yang memiliki nomor izin PSAT paling banyak ya kami. Saat ini kami memiliki lebih dari 70 item. Cocok Bu jadi brand ambassador nih Bu. Jadi memang terkait dengan perizinan ini memang ada kemudahan sebenarnya, terutama untuk pelaku-pelaku usaha UMK. Jadi diberi kemudahan dulu. Memang izin yang tadi disampaikan, Kemudahan dan pendampingan itu, malah ya Bu ya. pendampingan. Jadi kita pandu, kemudian izin pun cuma dokumentasi dulu. Memang tentu ada setelahnya. Nah setelahnya itu akan dibina. Sebenarnya kalau tadi banyak kebersihannya belum, gitu, labelnya belum sesuai, nanti akan dibina. Oh, nggak boleh loh labelnya seperti ini, ada aturan label yang harus diikuti. Oh, sanitasinya belum sesuai, nanti ada aturan, akan didampingi bagaimana sanitasi yang baik, gitu, seperti itu. Dan nanti baru terakhir harus ada pengujian, gitu. Jadi memang UMK itu diberi kemudahan seperti itu, Mbak. Jadi izin bisa terbit di awal, gitu ya, diberi jangka waktu 1 tahun untuk pemenuhannya. Oh, nah, jadi itu isinya Perbadan 10 ini salah satunya itu. Oh, jadi 1 tahun itulah didampingi. Terus dibenahi gitu ya. Mana yang belum sesuai dengan standar. Jadi tapi izin silahkan dagang dulu gitu ya. Istilahnya boleh dagang dulu sambil belajar sambil gitu ya. didampingi diajari, terutama tadi syaratnya sebenarnya untuk terkait izin ini tuh kita tuh 3 katanya. Yang pertama itu sanitasinya.
bagaimana dia menangani yang baiknya. Kemudian labelnya seperti yang tadi, informatif sih informatif, tapi nggak benar, nah itu kan nggak boleh ya. Betul. Jadi harus sesuai dengan konten yang ada di dalam produk tersebut gitu. Jadi kalau mamanya dia memang apa istilahnya produknya bagus gitu ya, tapi nggak boleh juga yang istilahnya labelnya itu terlalu apa ya istilahnya hiperbola ya, hiperbola padahal nggak kayak gitu. Nah itu kan nggak boleh ya. Dan informasi yang perlu itu siapa sih yang memproduksi gitu ya, di mana tadi tanggal produksi atau tanggal kadaluarsanya gitu, itu harus ada salah satu yang diwajibkan di dalam aturan label. Nah kalau perizinan PSAT ini berlakunya sampai kapan, Bu? 5 tahun. Kalau 5 izin tahun. iya. Kalau izin kita itu macam-macam jenisnya, Pak. Nanti mungkin kita bicara berapa jenisnya izin kita ya. Oke. Jadi ada beberapa jenis izin kita dan memang rata-rata perizinan kita masa berlakunya 5 tahun. 5 tahun. Mungkin nanti Mas Sigit mau nambah dari 70 lebih ya kan PSAT atau perizinan yang udah dia kantongin mungkin menjadi 100 atau lebih. Bisa Bu jadi brand ambassador ini? Ya. Yang sudah waiting list 12. Serius? Iya. Dan itu diminta dari 2 supermarket yang tadi kita sempat bicarakan di awal. Jadi karena mereka taat sama regulasi, mereka akhirnya sadar bahwa oh ya daripada nanti berurusan dengan hal-hal yang menyusahkan mereka sendiri. Kualitas soalnya ya. Satu lagi itu soal kualitas, karena mau nggak mau kalau sudah diberlakukan, apalagi sudah dilakukan nasional, di daerah kan juga bisa melakukan inspeksi atau apapun kan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teknis ketidakaturan itu membuat supermarket nasional ini kan jadi terhambat kan. Harus berurusan dengan pihak berwajib atau berurusan dengan inspektorat kan. Makanya dari mereka udah bilang, oh saya mau launching 2026, ada sekian item, paling dekat lah, Desember ini saya mau 2 item baru lah, kayak gitu. Nah kayak gitu, promosi sebentar ya. Jadi Temanggung mantap. Jadi mereka hanya menunggu PSAT-nya keluar. Secara produk sudah selesai, packaging selesai, market research selesai, konten promosi sudah dikerjakan kemarin, bahkan sampai dummy untuk gimmick di tokonya udah jadi. Tapi mereka cuma nunggu hilal dari nomor PDUK itu keluar, baru mereka tentukan tanggal rilisnya sekian. Gak ribet loh kalau kata Mas Sigit ya. Perizinannya juga gampang, mudah, didampingi. Cuma syaratnya satu ya, usahanya harus ada dulu. Kalau nggak perizinannya nggak akan keluar ya. Betul. Ya. Oke, mungkin saya balik lagi ke Bu Netra. Saya mau kembali sedikit soal regulasi Perbadan 10 2025 ini kan tadi Ibu bilang ada perubahan atau revisi ya Bu dari peraturan sebelumnya. Nah mungkin Ibu bisa jelaskan apa saja sih perubahan revisinya itu? Oke, kalau terkait dengan perubahannya, sebenarnya nggak terlalu banyak signifikan. Cuma memang Perbadan 10 ini merevisi regulasi sebelumnya. Jadi bukan merevisi secara keseluruhan ya. Kita dulu mengacu kepada Permentan 15 tahun 2021. Karena dulu kan memang Badan Pangan itu bagian dari Kementan ya. Nah sejak adanya Perpres 66 tahun 2001 di mana Badan Pangan berdiri sendiri ya, keluar dari struktur organisasinya Kementan, maka regulasi terkait perizinan ini juga diatur sendiri oleh Badan Pangan. Nah, sesuai dengan PP 28 tadi, maka regulasi untuk perizinan pangan segar, subsektor pangan segar itu adanya di Badan Pangan. Nah, kaitannya sama apa yang direvisi, jadi salah satu yang direvisi tentu adalah kewenangan. Yang tadi, izin ini terbit atas nama Menteri Pertanian, sekarang atas nama Badan Pangan. Nah, kemudian kaitannya sama tadi yang PDUK ini kan untuk UMK ya. Tadi tuh PDUK itu kita tidak banyak memberi, cuma ada permohonan baru saja. Jadi mereka nggak ada macam-macam, mau merubah desain label, mau apa tuh nggak bisa itu PDUK. Nah sekarang dengan Perbadan yang baru, itu ada satu penambahan untuk klausul adanya perubahan data untuk PDUK. Jadi kalau pelaku usaha PDUK nih, akan merubah desain label gitu ya. Desain labelnya mau berubah, saya kayaknya motif ini lebih bagus deh sekarang, lebih ini ganti warna deh lebih bisa gitu ya mamanya. Itu boleh sekarang dengan adanya perubahan data di PDUK. Nah selama ini nggak ada. Nah itu yang signifikan sebenarnya yang berubah dari regulasi ini. Sebenarnya regulasinya tetap ya Bu. Tapi kalau dari penambahan ya? saja. Jadi regulasi itu sebenarnya nggak merubah yang istilah benar-benar baru gitu, enggak. Jadi sebenarnya Perbadan 10 ini adalah karena tadi ya menyesuaikan dengan struktur organisasi gitu ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang ada beberapa hal yang dirubah di dalam Perbadan ini. Termasuk juga kita menyikapi banyak ada keluhan dari pelaku usaha selama ini, kayaknya ini sulit deh. Kami coba tinjau lagi.
apa kira-kira yang perlu diperbarui di dalam regulasi yang terbaru ini. Seperti Tapi yang pasti yang mengeluarkan izin atau berwenang menerbitkan izin tersebut sekarang udah ke Bappenas ya? Ya, khusus untuk yang pangan impor ya. Oke. Pangan impor itu terbitnya kan selama ini atas nama menteri, sekarang atas nama kepala badan. Dan ini sedang berproses sebenarnya di dalam sistem OSS. Berarti PSAT juga kan? Iya, PSAT, PSAT juga pangan ya? segar itu Oke. PSAT, Nah, PSAT. Lalu ruang lingkup perizinan tersebut apa saja, Bu? Jadi kalau merujuk kepada PP 28 dan juga di Perbadan 10 ini, jadi ruang lingkup perizinan kita itu sebenarnya dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama terkait penanganan yang baik, yang kedua terkait peredaran pangan, yang ketiga terkait dengan jaminan produk ekspor. Itu kelompok besarnya. Nah, terkait dengan penjaminan sarana sanitasi tadi, yang pertama penjaminan sarana penanganan pangan segar. Nah, itu izin kita disebut dengan sertifikat penerapan penanganan yang baik atau SPB PSAT, kita menyebutnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk jaminan terkait dengan penerapan sanitasi di unit penanganan PSAT. Nah, kalau terkait dengan peredaran, tadi kan kelompok besarnya yang kedua adalah peredaran. Nah, izin edar kita itu ada 3, Mbak, izin edar. Ada PL, ada PD, ada PDUK. Apa tuh? Nah, kalau PL itu adalah izin edar untuk produk yang asal impor. Nah, kalau PD itu adalah izin edar untuk produksi-produksi atau pangan segar yang dihasilkan diproduksi dalam negeri oleh pelaku usaha menengah dan besar. Dan kemudian ada PDUK yang tadi Pak Sigit sampaikan, itu adalah izin edar produksi dalam negeri juga, tapi oleh pelaku usaha UMK. UMK-nya di sini dibatasi, UMK yang tidak menangani produk dengan risiko keamanan dan mutu pangan. Gitu. Jadi tetap aja ada sebenarnya pelaku-pelaku UMK yang bisa izinnya nanti PD, bukan PDUK. Oh, gitu. Karena dia menangani produk-produk yang berisiko. Umpamanya ada PDUK yang nanti risikonya dia bilang klaim kesehatan gitu ya, terkait dengan klaim apa istilahnya terkait dengan indeks glikemik gitu umpamanya, atau terkait dengan klaim gizi gitu umpamanya. Nah, seperti itu nggak bisa PDUK. Harusnya ke izin edar PD gitu. Jadi memang ada pengaturan. Jadi sekali lagi saya mungkin garis bawahi untuk teman-teman semua ya yang ini. Jadi izin kita ada 3 kelas besar tadi, sarana penanganannya itu SBB PSAT. Kalau izinnya ada 3, PL, PD, PDUK. Nah, yang terakhir ini adalah jaminan ekspor. Nah, jaminan ekspor kita itu ada 2 jenis izinnya. Yang pertama rumah pengemasan, yang kedua adalah penjaminan keamanan pangan atau kita sebutnya health certificate. Gitu. Jadi kalau totalnya perizinan kita sebenarnya ada 6 gitu. Garis besarnya 3, tapi kalau di total 6 sebenarnya. Oke. Mas Sigit lagi Mas, ini kan tadi sudah 70 lebih ya. 70 berapa tuh? OTW 72 lah. 72, OTW 12. Jadi udah mau 84 nih, sudah melaksanakan perizinan PSAT. Nah, apakah proses perizinan PSAT ini sudah dilaksanakan secara transparan? Waduh, jujur lagi ya, yang mesti harus jujur sih. Kalau bahasa orang Jaksel jujur gitu kan ya. Ya, saya itu kaget karena dari awal sampai akhir hampir 4,5 tahun ini gitu kan ya. Saya benar-benar tidak mengeluarkan biaya apapun terkait dengan pendaftaran perizinan. Jadi kalau transparan pertama kan motonya dari tim Ibu ini kan anti korupsi ya. Kemarin itu kan ya, ada testimoni dari KPK malah nih Bu ya. Iya. Ya, saya jujur tidak ada Bu sama sekali. Malah saya yang ditraktir sate angkringan sama UKKPD Temanggung, beneran. Mereka yang mengeluarkan buat saya. Berarti kalau gitu udah 72, udah 72 kali ditraktir dong. Kan ada berbarengan. Satu pengajuan bisa 20. Oh, sama satu lagi mungkin bisa jadi modus kan yang kita makan siang apa nih, udah daftarin dulu satu gitu, enggak ya? kebangetan. Canda ya Mas? Saya malah pengen traktir, mereka nggak mau. Jangan Mas gitu. Begitu saya mau ke angkringan, oh nggak Mas, nggak usah gitu. Dia udah tahu, kira saya mau traktir kan gitu. Kembali ke tadi. Padahal enggak ya? Saya malah yang ngarep, wah dapat sate lagi saya gitu kan. Oh, tolong skip aja. Dikat, nggak usah Mas, dimasukin aja semua. Apa namanya? Ibunya tadi nambah 1 Bu, saya izin nambah ya Bu ya. Saya juga belajar soalnya Bu. Yang perpindahan dari PL ke PD itu loh Bu. Ya itu perbadannya juga berubah 1. Yang kami kebetulan lagi proses soalnya. Jadi kemarin tim Ibu Netra itu kunjungan ke tempat kami melakukan audit atau apa namanya ya istilahnya melihatkan lapangan ya, lokasi lapangan
untuk mengeluarkan izin edar PL untuk produk impor. Kebetulan kan Indonesia tidak dikaruniai untuk menjual bawang bombay, bawang putih segala macam dan beberapa produk impor yang lain. Nah itu sekarang dipermudah ya Bu ya, yang dulu perizinannya harus ke pusat, sekarang bisa ke provinsi. Nah kebetulan ya kalau dari kami ya lebih terbantu, terutama yang ada di Temanggung. Mantap, pilih 2 ya. Jadi itu skip lagi. Nah itu kami harus ke Jateng aja, tidak harus ke Bayangkan kalau kami nanti suatu saat sedang diminta ke Jawa Timur, terus kami bikin rumah kemas di sana, terus pengurusan PL-nya semuanya harus di sini, saya kira terlalu ribet lah untuk seperti itu. Nah, jadi sejauh ini kalau transparansi, wah malah bukan transparansi lagi, Bu, lebih dari itu, jemput bola bahasa saya. Saya tuh jemput bola, ditraktir lagi, gitu ya Mas ya. Rugi kalau ya nggak daftar, ya. Tuh, Bu, saya dari tadi nanya tuh, rugi kalau nggak daftar. Maksudnya jarang kan, satu pelaku usaha levelnya UMKM gitu kan ya, didampingi 2 auditor, diarahin lagi, Pak itu kurang miring dikit laporannya gitu kan ya, sampai sedetail itu kan. Jadinya kalau transparan itu kan hanya sebatas bahwa apa yang saya submit itu dinilai benar, ini dikoreksi, dikasih tahu jawabannya, dilihat lagi gitu loh. Nah saya penerjemahan bahasa Indonesianya nggak tahu itu apa, kita dijemput bola tadi sih, istilah paling gampangnya. Ya dibimbing, didampingi, dibina. Betul. Iya gitu. Jadi nggak kayak kita perizinan kayak nggak layak, oke, gagal nggak gitu. Tapi ya dilihat dulu potensial gitu kali ya Bu ya, dilihat potensial atau memang produknya bagus dan bisa diarahkan jadi produk unggulan kayak gitu ya. Apalagi tadi bikin kaget ternyata ada yang konsultasi langsung ke sini loh. Betul. Ini habis ini kalau boleh konsultasi ke sini mesti ramai Bu kantornya, yakin. Banyak pelaku usaha yang mau konsultasi langsung. Karena kan beberapa skeptis dengan istilah perizinannya. Ini susah gitu loh. Ya. Itu tadi udah testimoni, ini enggak susah. Ya. Jadi memang itu tadi kata-kata perizinan itu loh. Ya, jadi kesannya betul. itu perizinan itu adalah Kayaknya sesuatu yang sulit, ribet gitu ya, nambah gitu pekerjaan gitu ya. Jadi selalu seperti itu. Jadi sebenarnya perizinan ini yang tadi disampaikan Pak Sigit, kita tuh udah banyak sekali melakukan sosialisasi, udah Zoom, udah dengan asosiasi sudah, ya kan? Coaching Semua klinik, sudah ya? coaching klinik kita sudah. Kita buka konsultasi di sini juga di kantor pelayanan konsultasi juga kita buka. Tapi jadi, semoga setelah Mas Sigit ngomong sih banyak jadi yang sebenarnya kita sebenarnya gini. Harus dihilangkan kata-kata tadi sulit tadi. Di balik kata sulit ada kata mudahnya gitu. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, seperti itu. Ayat Jadi Al-Qur'an ini ini. beneran nggak sulit, yang ini beneran nggak sulit Sobat Pangan. Ini benar-benar mudah tadi udah disampaikan oleh Mas Sigit ya. Nah, saya juga penasaran Mas Sigit. 72 plus 12 yang lagi waiting list ini produk perizinan PSAT-nya apa saja nih yang sudah dimiliki? Oh ya, kami yang sudah jelas yang 72 tadi levelnya PDUK semua. Karena memang pengerjaannya ada di level kabupaten dan levelnya memang produk lokal semua. Apa tuh produknya? Boleh disebut nggak Mas? Wah, banyak ya, nggak apa-apa nih ya. Ya, Saya diantaranya lah. paling banyak itu ada di 3 kategori produk. Ada di cabai, meskipun tadi Bu Netra menjelaskan di bawah 7 hari, tapi dari supermarket tetap menginginkan dia ada nomor izin edarnya. Cabai aja ada 8-9 varian. Terus ada kentang, kategori kentang. Kentang itu ada 7 varian juga. Semuanya punya perizinan labeling PSAT semua kategorinya. Sama satu lagi bumbu-bumbuan. Jahe, lengkuas, temulawak, kencur, jahe merah, serai, kunyit, ada semua. Mindahin dapur ibu-ibu itu ke tempat kami komplit lah, gitu. Tinggal mikirin itunya. Daripada mindahin produknya Mas Sigit ke dapur kita, mending dapur kita yang dipindahin ke situ ya. Boleh. Oke. Yang 12 waiting list nih apa? Oh ya, sekaligus sedikit promosi ya. Oke. Ya. Manggung, mantap. Udah. Yang 2 akan rilis insya Allah awal Desember, itu adalah bawang putih kupas sama bawang merah kupas. Jadi berangkat dari keresahan ibu-ibu, ya mungkin ibu-ibu juga ada rasa, apalagi untuk yang selalu menangis kalau ngupas bawang gitu. Terus yang kedua belinya kebanyakan setelah disimpan ternyata udah menciut gitu kan ya. Nah kami sediakan versi yang memang benar-benar sudah kupas, melewati hygiene Bu tentunya kayak gitu, dan rilis secara perizinan segala macam untuk ya easy cooking, nah gitu. Nah setelahnya ada 5 varian lagi yang easy cooking. Ada labu-labuan, ada ubi, ada jagung, brokoli, wortel. Semuanya sudah dikupaskan, sudah diiriskan segala macam seperti itu. Oh, yang waiting list ini produk yang sudah dikupas semua ya? Secara spesifik bagi Gautama, dia adalah produk 2.0-nya Gautama. Kalau dulu kan produk basicnya ya
cabai dikupas, ditata, dibersihkan, di-wrapping. Kentang dicuci, dikeringkan, di-wrapping. Nah, kami sedikit geser ke olahannya, tapi masih dalam tahap kewenangan Bappenas gitu loh. Nah, yang lagi mencoba di situ. Nah, mungkin tadi sedikit saya tambahkan ya, kaitannya sama tadi yang diurus Pak Sigit ini, Mas Sigit ini. Jadi kaitannya tadi pokoknya dia melakukan penanganan. Nah, itu kaitannya izin yang pertama tadi, sarana penanganan yang baik SBBP Sate-nya. Makanya kemarin kita audit terkait SBBP Sate-nya. Kita lihat bagaimana nih dia ngupas bawang. Benar nggak sih ngupas bawangnya gitu. Nah, izinnya yang dipakai kaitan sama kelompok yang kedua jenis izin kita tadi kan. Dia makanya PDUK ya, kategorinya UMK, makanya PDUK gitu seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan ekspor mungkin kebetulan Sigitnya belum. Mana tahu ke depan ya. Amin, Bu. Jadi Amin. eksportir juga. Nah, ada izin terkait dengan rumah pengemasan dan jangan lupain kita ya, Mas. Aman banget, notice semua satu-satu, mention nanti. Tak mintain IG-nya satu-satu. Oke, baik. Oke, saya ke Bu Netra, Bu. Tapi apa saja sih sebenarnya standar produk yang ditetapkan dalam Perbadan 10 2025 ini? Apakah cakupannya meliputi aspek keamanan pangan, mutu, serta label? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara jaminan keamanan pangan tadi ya, standar kita itu memang kaitannya sama 3 hal tadi. Sarananya baik, benar, penanganan yang baik, kemudian keamanannya dari sisi keamanan dan mutunya, kemudian dari sisi labelnya, sesuai atau tidak. Nah, kaitannya mungkin kita lebih fokus tadi poinnya satu yang kaitan dengan sarana tadi. Sarana tadi itu yang dilihat adalah sanitasi hygiene-nya. Jadi itu standarnya itu dulu yang dilihat. Nah, maka kalau kita mau audit tadi Pak Sigit nyampaikan, kami datang pernah audit ke sana. Yang kami lihat adalah mulai dari bangunannya, sarananya seperti apa, ya kan, peralatannya gitu ya, karyawannya dalam bekerja nih bener nggak sih gitu, jangan sampai bekerja sambil merokok sambil apa. Nah, itu kita lihat bagaimana kebersihannya, ruangannya, termasuk juga pencatatannya. Mereka harus ada sistem ketelusuran dari mana nih barangnya datang, ya kan, dicatat gitu ya, kemudian berapa dia masukin ke suppliernya atau ke konsumennya ya gitu ya, ke supermarketnya berapa. Dan jadi kalau ada terjadi sesuatu hal di masyarakat atau di konsumen, kita nanti bisa telusur, oh ternyata ini produknya Pak Sigit tanggal sekian nih dari petani ini nih atau dari kelompok mana. Nah, itu bisa tertelusur, itu yang kaitannya sama standar SPBP Sate. Kalau terkait dengan standar izin edar gitu ya, izin edar itu kita lebih melihatnya kepada tadi keamanan pangan dan mutunya. Jadi biasanya kalau terkait izin edar kita akan melihat hasil uji. Hasil uji akan kita lihat, kemudian labelnya akan kita lihat. Labelnya benar nggak sih sesuai gitu ya. Kemudian terkait dengan hasil uji keamanan pangannya kita akan lihat tuh dari kita udah punya regulasi terkait standar keamanan pangan. Kita punya Perbadan 10 tentang cemaran pangan segar, kemudian ada Perbadan 15 2024 tentang residu pestisida. Nah, itu yang kita atur. Nah, kalau ada pengujian terkait dengan hal itu, sudah memenuhi standar itu, maka baru kita terbitkan izinnya, terkait izin edarnya. Nah, maka sesuai dengan tadi yang Pak Sigit sampaikan, berarti kalau produk itu sudah punya nomor, artinya ini residu pestisidanya udah dicek gitu ya, udah ada hasil ujinya. Oh, cemarannya, kalau ada uji cemaran mikroba atau apa, berarti udah dicek, berarti benar. Labelnya berarti sudah sesuai gitu, seperti itu. Nah, ini nih yang penting nih, Bu. Mungkin buat calon pelaku usaha, mungkin saya juga calon pelaku usaha, amin ya ke depannya. Nah, gimana cara ngurus perizinan PSAT ini? Secara online, kemudian juga apa saja dokumen yang perlu kita siapin, Bu? Saya siapin, Bu. Jadi sebenarnya kalau memang diatur di regulasi ya, semua perizinan itu nggak bisa lagi manual sekarang. Memang harus melalui satu sistem. Sistem itu disebut dengan OSS, Online Single Submission. Jadi semua melalui perizinan OSS gitu ya. Nah, pelaku usaha tinggal punya akun, hak akses di situ. Nah, syarat dia punya akun itu tentu punya NIB tadi. Kalau pelaku usaha sudah punya mendaftarkan dia sebagai pelaku usaha, tentu punya NIB. Dan pelaku usaha yang punya NIB tentu punya username dan password untuk bisa masuk ke OSS. Nah, kalau dia akan masuk ke OSS, bisa masuk ke OSS, maka di OSS itu nanti akan tinggal cari tuh perizinan kita. Nah, kebetulan perizinan untuk pangan segar itu disebut dengan PB Unku. PB Unku itu perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi bagaimana penunjangnya gitu, bukan berizin awal ya, tapi adalah menunjangnya. Maka nanti mereka akan tinggal cari PB Unku apa nih? PB Unku namanya izin edar PL. Tinggal dicari di situ. PB Unku izin edar PL. Nah, setelah dibuka izin edar PL, maka akan muncul tuh
syarat-syaratnya di situ, Iya. di OSS itu. Mulai pamannya informasi produk gitu ya, pamannya hasil uji gitu pamannya. Nanti akan muncul apa saja desain label dan kemasan. Ada di situ isinya. Tinggal pelaku usaha tinggal upload. Pokoknya desain label berarti masukin labelnya seperti apa. Oh, hasil uji tinggal upload hasil ujinya seperti apa. Tentu sekali lagi kalau ada persyaratan tentang hasil uji ya dilihat dengan regulasi yang lainnya yang tadi dengan residu pestisida, dengan cemaran. Kalau sudah sesuai ya tinggal tentu nanti kalau kita verifikasi sudah pasti disetujui kan kalau sudah sesuai gitu. Makanya pelaku usaha perlu melihat itu, tapi tentu perlu memperhatikan regulasi-regulasi terkaitnya gitu, seperti itu. Itu aja dokumennya atau mungkin Iya. dokumen lainnya gitu? Enggak, sebenarnya Nggak itu ada. aja. Jadi Gampang kalau ya sebenarnya, Bu? ya yang sebenarnya kalau untuk izin edar kita hanya ngecek dokumen. Tapi kalau SPB PSAT yang tadi sarananya memang ada, selain dokumen kita ada audit lapang. Jadi audit lapang itu setelah Pak Sigit ini nih sebagai Mas Sigit ini sebagai pelaku usaha mengupload dokumen. Nah, kami nggak percaya saja dengan dokumen kalau terkait dengan sanitasi hygiene-nya. Jadi kami akan pastikan ke lapangan dengan audit lapang. Jadi kita akan lihat tadi, di SOP-nya cara mengupas bawang yang baik itu kayak gini, karyawannya begini. Nah, nanti kami cek di lapangan. Kami coba cari caranya gimana caranya mengupas bawangnya jadi ngeliat benar. langsung Nah, gitu ya. kita lihat dulu. Oh, lokasinya benar nggak sih ada di lokasi Betul, yang memang betul. istilahnya aman gitu ya, Iya, bukan iya, dekat daerah yang istilahnya berpotensi ada cemaran kimia segala macam Atau mungkin dekat gitu. kandang gitu Dekat ya. kandang Itu atau juga dekat tempat diperhatikan ya, Bu, ya? pembuangan sampah gitu ya. Itu akan kita lihat. Nah, kalau memang ada temuan-temuan di situ, pokoknya taruhlah kita lihat Pak Sigit ternyata masih ada nih, Pak Sigit masih kotor nih bagian sini. Nah, itu nanti akan kita jadikan temuan. Jadi catatan. Dan itu harus diperbaiki oleh Baik, pelaku baik. usaha. Nah, kalau diperbaiki, maka nanti kalau sudah selesai semua perbaikan itu, sudah kita close ya, sudah dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha dan kita di auditor dilakukan dinyatakan diterima, maka di Badan Pangan sendiri kita akan mereview hasil perbaikan itu dengan tim pakar, Mbak. Kita nyebutnya tim komisi teknis. Jadi anggota komisi teknis itu akan mereview hasil audit teman-teman auditor. Jadi Badan Pangan itu di salah satu independensi kita, transparan kita dalam menerbitkan izin adalah melibatkan pakar-pakar. Jadi nggak otomatis kita menerbitkan itu dengan keputusan kita sendiri gitu ya. Tapi kita juga mempertimbangkan pendapat-pendapat pakar-pakar. Jadi seperti ini loh hasil audit kita gitu loh. Nanti tim pakar ini akan memberi rekomendasi, oke nih ya. Tapi kalau menurut pakar masih ada yang kurang, maka kita akan balik lagi ke Pak Sigit. Pak Sigit ini masih dari pakar masih ada yang kurang gini ya gitu. Nah, setelah itu diperbaiki semua dan rekomendasi pakar juga udah oke, maka terbitlah SPB PSAT. Semudah itu sebenarnya. Sebenarnya semudah itu ya. Iya. Nah, tapi pertanyaan yang paling sering muncul nih, Bu Netra, apakah soal biaya atau apa nih yang sering muncul? Ya, kalau soal biaya tadi disampaikan sama Mas Sigit ya. Sampai saat ini makanya kita selalu ayo dong pelaku usaha cepet daftar, mumpung saat ini tuh semua masih gratis. Sudah sejak tahun 2019 ya sebenarnya regulasi ini diwajibkan. Jadi sampai saat ini kita masih gratis. Sampai saat ini artinya ke depan kemungkinan untuk Ya berbayar? bisa saja ada PNBP tapi mungkin nggak besar ya. Tapi kan regulasi itu sampai sekarang belum ada gitu ya. Makanya kita kan selalu menghimbau pelaku usaha, ayo dong lakukan perizinan mumpung semua difasilitasi pemerintah nih. Semua istilahnya nggak ada biaya yang dibebankan pemerintah, baik istilah kedatangan auditor gitu segala macam ya istilahnya pokoknya kita harus audit ke Jawa Timur ya, tiket pesawat kan pemerintah yang bayarin, nggak ke pelaku usaha kita bebanin. Oh gitu. Iya. Tiket pesawatnya juga? Iya, pemerintah yang bayar semua. Jadi nggak ada istilahnya nggak ada kewajiban lah ya, nggak ada kewajiban pelaku usaha itu harus istilahnya menanggung biaya. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan ya lengkap sama Bu Netra nih, nggak ribet ternyata Sobat Pangan, gratis pula. Bahkan kalau harus ke pusat dibiayai juga loh pesawatnya oleh pemerintah. Nah kalau dari Mas Sigit pasti ada kendala dong. Mungkin Sobat Pangan juga mikirnya pasti adalah kendala Mungkin mengurus. sedikit Mbak terkait dengan tadi biaya ya. Sebenarnya memang ini kita di pusat memang gratis ya. Tapi memang di beberapa daerah itu ada yang menerapkan PNBP sendiri masing-masing daerah. Yang setahu saya tapi belum, mungkin dari sekian banyak daerah mungkin baru satu atau dua gitu yang baru menerbitkan PNBP-nya gitu. Tapi kalaupun dipikir dari tadi keberlanjutan usaha, jaminan segala macam itu biayanya mungkin ya receh lah gitu. Worth it, Bu, lebih tepatnya deh. Worth it sih. Gitu lah. Jadi
istilahnya kalaupun, dan itu untuk 5 tahun loh. Betul. Gitu loh. Pokoknya Untuk 5 tahun taruhlah biayanya 200.000 untuk 5 tahun gitu. Nah ini mumpung masih gratis, Iya. kalau kata Bu Netra mumpung masih gratis nih Sobat Pangan atau pelaku usaha, ayo diurus perizinan PSAT-nya. Iya. Oke, mungkin Mas Sigit ada kendala nggak sih sebenarnya selama perizinan? Pasti dong. Jujur dong. Ya pasti. Nggak mungkin semuanya positif, tidak. Izin ya Bu ya. Iya. Mumpung ada yang lihat juga. Jadi kalau secara umum bukan kendala sih. Mungkin input atau feedback kali Bu ya. Kayak gini. Jadi tadi kan dijelaskan sama Bu Netra, total perizinannya aja 6. Faktanya Bu, 6 itu yang membebani mereka untuk jadi informasinya ketumpuk-tumpuk gitu loh. Iya. Jadi saya tuh sebenarnya dengan istilah PSAT aja, mungkin kalau kita keluar dari gedung ini, 10 di antara kita survei, berapa yang tahu PSAT aja mungkin awam gitu kan ya. Betul. Apalagi dikasih 6 langsung gitu loh. Nah, mungkin kalau saran sih bukan tempat saya, mungkin feedback dari saya atau teman-teman Bu, dibagi atau diklasifikasi Bu. Jadi segmennya dulu bahwa oh ya ini yang memang mau di audiens adalah UMKM-nya. Jadi fokus kepada PDUK-nya aja gitu loh. Jadi karena kan teman-temannya Ibu Netra itu kalau presentasi slide selalu banyak Bu. Ini regulasinya diturun ini. Bahasa Bu Netra dan kawan-kawan akademisi saya yakin paham. Petani saya melongo Bu gini. Oh itu apa ya? Intinya cuma, wah ini kalau nggak dilakuin urusannya sama polisi gitu. Jadi kan pengambilan keputusannya kan jadi di tempat saya berbeda kan, dengan tujuan kenapa itunya diterbitkan. Jadi bukan kendala sih, feedbacknya. Kalau tadi Bu Neta cerita curhat, sudah dilakukan kanan kiri untuk melakukan edukasi. Bahkan podcast ini dibuat untuk mengedukasi itu, supaya orang daftar gitu kan ya. Mungkin coba dibedah per segmen. Mungkin disederhanakan mungkin untuk para petani. Klasifikasinya, ya. Yang mungkin istilah-istilah yang sulit itu lebih disederhanakan gitu ya. Itu untuk presentasinya. Bahkan untuk dari koridor pertamanya mereka jangan dikumpulkan jadi satu, Bu. Karena kalau tadi udah masuk ke PD ataupun PL produknya, saya yakin mereka udah siap dengan konsekuensi auditor Bu Netra ini yang ini smoothnya lewat sini nih Pak, gitu kan kayak gitu. Atau wah ini debunya kayaknya baru 5 menit yang lalu nih kayak gitu. Oh sarung tangannya kok kena laba-laba. Itu istilah istilah kasarnya ya. Mereka udah sadar ketika mau mereka masuk ke PD ataupun PL, gamenya sudah berbeda perizinannya gitu loh. Nah, yang PDUK awal ini, mohon maaf mereka ngurus NIB aja masih enggak. Masih bingung juga ya. Iya. Takutnya kan karena harus NIB kan salah satu yang harus dibuka kan adalah modal kerja. Mohon maaf beberapa dari mereka kan modalnya udah besar banget, terus mereka ngurus UMKM, wah ternyata udah nggak masuk UMKM nih gitu kan, kasarnya gitu ya. Iya. Nah itu yang perlu didampingi. Masalahnya NIB itu bukan ranahnya Bu Netra. Ya kalau tim punya Bu Netra sampai jemput bola ke NIB itu udah bagus banget. Bahkan menurut saya udah overlapping gitu loh. Nah kendalanya adalah mereka mau ngurus ke PDUK. Sayangnya mereka tidak punya NIB-nya gitu loh. Nah, jadi diklasifikasi, problem dari asosiasi ini atau dari kategori UMKM ini gitu kan ya. Ternyata IMB gitu loh. NIB. Nah, NIB coachingnya beda. Oh, ini PDUK-nya yang... Jadi terkesan perjalanannya ini jadi panjang gitu ya Mas ya? Benar Bu. Coba, kalau setiap hari mungkin mas-masnya atau Ibu Netra berhadapan dengan laptop, handphone selama 2 jam masih oke lah. Dengan ngurus dokumen, ngurusin satu-satu tuh masih worth it lah gitu kan. Nah mereka yang tiap hari mohon maaf, nimbang semangka, nyuci kentang kayak saya, kayak dengan segala macam. Wah lihat itu tuh udah. Iya benar. Belum lagi yang mungkin nggak melek teknologi gitu ya. Dan semuanya udah pakai OSS kan. Lah harus diakuin, ini dari saya Bu, pengamatan saya. Bottleneck-nya itu selalu di NIB. Kemarin Bu Netra kerjasama sama salah satu supermarket yang kami masukin, gitu kan ya. Itu menurut saya outstanding program lah, gitu kan ya. 23 atau 24 supplier yang dipanggil. 60%-nya belum punya PDUK-nya. Kemarin di follow up 3 atau 2 minggu yang lalu. Di antara 60% itu belum ada separuh yang punya NIB. Bahkan program sosialisasinya sampai sekarang udah berjalan 3 bulan. Tidak mau, tidak peduli, atau nggak penting kan kita nggak tahu. Tapi kalau targetnya adalah mau mendaftarkan PDUK, masalah bottleneck-nya itu yang diselesaikan menurut saya. Sorry Bu, bukan saya pengamat itu ya. Tapi itu inputan yang pertama. Ini temuan di lapangan ya. Karena kan masih gitu lebih dekat dengan petani-petani lokal seperti itu. Terus kendala yang kedua adalah mungkin
jenjang antara yang dari PDUK pindah ke PD atau ke ya agak teknis ya Bu ya. Agak teknis maksudnya kalau yang sudah tadi PDUK-nya selesai kan otomatis sudah bisa jualan. Ya siapa tahu dia mau upgrade kayak kami mau ke PD persyaratannya kalau mau ngurusin produk impor segala macam lah mungkin yang di situnya dikasih penyesuaian penyuluhan yang berbeda Bu. Jadi kan karena mereka advance ya kalau di saya dikejar Pak ini sarang laba-labanya terlalu banyak nih. Wah itu segala macam. Pak semutnya jangan lewat sini gitu kan. Kalau Harus bisa dikasih lewat tanda sana, kanan gitu kan. Nah itu tuh itu memang harusnya dua orang yang berbeda. Di tim yang tadi pertama memang harus sabar, telaten kayak gitu Bu, kayak gitu. Karena memang yang dihadapi orang lapangan yang mohon maaf mungkin mereka sudah jualan semangka atau jualan kentang 6 tahun atau 6 turunan, baru sekarang ada regulasi seperti itu gitu loh. Kan kaget ya gitu kan. Mereka masih mungkin beranggapan, kentang saya nggak pakai sertifikat itu juga laku gitu kan ya. Nah kayak gitu. Padahal itu kan dua hal yang berbeda ya, antara menaati regulasi masuk supermarket dengan jualan kentang kan dua hal yang berbeda ya. Jadinya mungkin kalau tim ini lebih banyak turun lapangan, lebih banyak istighfar atau apalah gitu. Nah tim ini lebih banyak mendampingin untuk teknis biar karena memang challenge-nya lebih banyak, dokumennya banyak banget Bu yang nomor 2 nanti. Nah, mungkin boleh langsung ditanggapin Bu Netra. Boleh. Jadi memang perizinan kita itu ya terkait izin edar lah ya. Kita fokusnya izin edar aja. Izin edar tadi kan ada PL, ada PD, ada PDUK. PL itu terbitannya di pusat, Mbak. Jadi kalau PD di provinsi, kalau PDUK di kabupaten kota. Mungkin kalau Mas Sigit tadi bicara Badan Pangan kita sosialisasi, memang kalau Badan Pangan kita pasti akan sosialisasi semuanya. Karena apa? Karena mencakup semuanya. Tapi karena kita ada cabangnya di provinsi gitu ya untuk PD, maka biasanya kalau teman-teman provinsi dia akan fokus sosialisasinya khusus untuk PD. Nanti kalau di kabupaten kota khusus sosialisasinya adalah di lingkup PDUK. Tapi kami sendiri di Badan Pangan itu sangat terbuka sekali, bahkan kita pernah tadi yang banyak kerjasama sama supermarket tertentu, sama asosiasi, sama apa. Kalau mereka butuh, ayo PDUK, banyak kita coaching klinik. Pernah kita ngadain coaching klinik. Coaching klinik itu maka mejanya kita beda-bedain. Ini khusus untuk PL, ini khusus untuk PD, ini khusus untuk PDUK. Agar masing-masing bisa konsultasi lebih intens terkait dengan produknya mereka. Mungkin ada yang masih bingung nggak? Ini saya PD, PL atau PDUK ya? Itu aja. Biasanya kita jelaskan dulu di awal gitu loh. Saya kadang-kadang selalu berbicara gini. Orang itu selalu banyak mengenalnya izin edar, bicara izin edar lah ya, kita Perbadan 10 ini lebih intensnya kepada izin edar sebenarnya. Jadi kalau kita bicara izin edar, itu orang lebih banyak kenalnya izin edar Badan POM. Iya kan, lihatnya ada nggak sih PIRT, ada nggak sih MD-nya gitu. Tapi kalau kita tanya tahu nggak izin edar PD, PL, PDUK, nggak tahu gitu kan. Nah kita masih dalam tahap yang istilah gimana sih mengedukasi ini biar orang tuh kenal ada PL, ada PD, ada PDUK gitu. Tapi kita selalu banyak tuh biasanya kita bikin trik-trik lah ya agar orang ingat PL luar, PD dalam, PDUK UMK gitu ya. Jadi agar orang tuh paham, ternyata ada loh pangan segar izin edar. Atau mungkin masih ada nggak yang saya ini UMK apa PD biasa ya? Enggak. Kalau UMK itu sebenarnya ketahuan dari NIB-nya tadi. Mereka kalau daftar izin usaha di awal, NIB punya NIB itu akan ketahuan Mbak, dia skala usahanya apa. Dari screening di awal. Dari screening modal usahanya berapa atau penjualan tahunnya berapa. Maka nanti dia akan dapat nih, dia skala apakah dia skala UMK atau skala menengah atau skala besar gitu. Nah, nanti kalau dia udah tahu produknya gitu ya, makanya tadi mungkin Mas Sigit sampaikan juga, kalau kami menjelaskan banyak itu karena memang banyak aturannya yang memang... Berarti sosialisasi ini hanya berarti khusus yang udah punya NIB gitu? Nah, karena kan tadi saya jelaskan, perizinan yang diatur di Perbadan 10 adalah PB-UMKU, perizinan penunjang. Jadi bukan izin usahanya. Jadi kalau orang mau berdagang, ya kan, orang mau berdagang, orang mau bertani, orang mau bikin industri, itu harus punya NIB dulu, izin usahanya dulu. Dia udah punya NIB, baru bisa izin penunjangnya. Nah sekarang yang tadi Mas Sigi sampaikan itu kebanyakan izin usahanya aja mereka nggak punya. Gimana mau bikin izin penunjang? Karena izin penunjang itu bisa diurus setelah punya izin usahanya. Tuh, jadi harus punya NIB dulu. Karena tadi saya jelaskan juga harus punya usahanya dulu. Iya, harus punya usaha. Harus itu punya NIB, baru penunjang. Nah, setelah punya NIB kan dia punya tadi username password untuk masuk USS. Jadi kalau nggak punya username password masuk USS nggak akan bisa masuk izin penunjangnya gitu. Jadi mungkin yang tadi Mas Sigit sampaikan itu mungkin
itu tadi feedback lah bagi kami juga untuk semakin banyak mungkin sosialisasi. Sebenarnya kita ada sosialisasi kadang-kadang khusus untuk PDUK, khusus untuk PD, khusus untuk PL gitu. Sebenarnya kita ada, cuma memang itu tadi mungkin banyak pelaku saya yang juga masih bingung ya, gitu ya, masih bingung. Ini apa sih maksudnya? Ini gimana sih gitu ya, memahami kata-kata, memahami makna regulasi gitu. Jadi mungkin ya sekali lagi terima kasih Mas Sigit untuk masukannya. Mungkin nanti ke depan kita juga akan selain podcast seperti ini, Mbak. Jadi mungkin banyak sosialisasi lagi atau kegiatan-kegiatan lain lagi. Terima kasih Mas Sigit. Terima kasih. Mantap. Mantap, Bu. Tapi yang pasti dari obrolan kita sepanjang ini saya menangkap bahwa peraturan ataupun juga perizinan ini sangat amat penting ya Bu dan juga Mas Sigit ya. Lalu bagaimana mekanisme pengawasan PB Ungku Pangan Segar? Apa Bu sanksi untuk ataupun langkah pembinaan yang diterapkan untuk pelaku usaha yang belum patuh terhadap peraturan ini? Ya. Jadi kalau dari sisi pengawasan tentu ada aturan, ada pengawasan, ya kan? Biasa orang kalau nggak diawasi ya itu tadi ntar dulu gitu ya. Jadi memang ada aturan, ada pengawasan. Jadi dalam Perbadan 10 pengawasan itu diatur dengan 2 pola, Mbak, dengan 2 cara. Ada pengawasan yang rutin, ada pengawasan insidental. Nah, kalau pengawasan rutin itu pengawasan yang terkoordinasi, terintegrasi dalam sistem OSS dan itu meliputi semua instansi terkait. Kalau di pusat itu dengan BKPM, kalau daerah dengan DPTST gitu ya. Jadi dengan dinas-dinas terkait gitu ya. Itu namanya pengawasan rutin. Nah, kalau pengawasan insidental itu sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu itu bisa kapan saja gitu ya, tergantung mamanya kita melihat ada nih pelaku usaha yang nggak patuh gitu ya. Sidak gitu ya? Iya, ada laporan masyarakat nih ternyata Mas Sigit nih lagi melakukan tindakan yang apa gitu ya, mamanya gitu kan. Ada laporan, nah kita bisa pengawasan insidental. Nah pengawasan insidental itu bisa mandiri pelaksanaannya, tidak terkoordinasi tadi, tidak bersama-sama, bisa sendiri. Nah tapi tata cara pelaksanaannya sih sama gitu ya. Jadi kita melihat tadi kepatuhan dalam melakukan pengawasan, kita akan melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha itu seperti apa sih? Jadi terus dimonitoring dong? Iya harus dimonitoring. Karena kita juga, karena izin kita 5 tahun loh, gitu ya. Masa ya 5 tahun kita biarin aja, entah iya masih tadi buang sampahnya bener nggak sih, gitu, karyawannya bener nggak sih, masih bersih segala macam, nangi produk atau enggak gitu ya. Jadi tetap kita harus pastikan itu tersesuai. Nah kaitannya sama sanksi gitu ya. Kalau dalam melakukan pengawasan ada yang tidak sesuai, tentu kita ada sanksi. Nah, sanksi kita memang sifatnya administratif. Jadi ada sanksi, kita nyebutnya sanksi administratif. Jadi sanksi kita itu ada yang namanya peringatan tertulis gitu ya, penghentian kegiatan sementara, kemudian pengenaan denda, kemudian tindakan polisional dan kemudian pencabutan. Nah, pengenaan sanksi ini itu bisa kumulatif atau sendiri-sendiri atau bertahap. Jadi bisa dulu kasih peringatan, kemudian dihentikan kegiatan usaha, kena denda gitu ya, atau penarikan produk, tindakan polisional itu ada penarikan, pemusnahan gitu ya, contoh-contoh tindakan polisional. Jadi bisa dilakukan itu, atau terakhir dicabut. Nah bisa juga sekaligus kumulatif, makanya dikasih peringatan iya, suruh hentikan kegiatan usaha iya, suruh tarik produknya dari peredaran iya. Kalau tergantung pelanggarannya. Kalau penghentian kegiatan itu permanen sifatnya atau sementara? Jadi kalau penghentian kegiatan usaha itu biasanya untuk banyak ada sifat pelanggarannya apa nih, gitu ya. Umpamanya dia taruhlah Mas Sigit ini menggunakan bahan residu pestisida, dia atau membersihkan dengan air yang kotor umpamanya ya, menggunakan air limbah umpamanya, dia cuci produknya. Berarti kan itu pelanggaran kan? Betul. Ya harus kita hentikan dulu dong. Masa iya dibiarin produknya tetap dicuci dengan air itu. Jadi penghentian sementara. Jadinya judulnya aja sanksinya penghentian sementara kegiatan usaha. Jadi bukan permanen. Hentikan dulu, diperbaiki dulu. Oh nggak boleh nih menggunakan air ini, berarti harus cari sumber air yang lain. Gitu, seperti itu. Oke, nah ini gimana nih agar para pelaku usaha pangan segar ini bisa bersiap diri ya Bu Netra ya. Mengurus perizinan PSAT kapan nih Perbadan 10 2025 ini mulai berlaku Bu Netra, dan apa ada ketentuan peralihan mungkin atau transisi setelah peraturan ini diundangkan, ada nggak Bu? Iya, jadi kalau kapan berlaku ya tentu sejak peraturan ini diundangkan ya. Diundangkan tadi kan tanggal 7 Oktober ya, 7 Oktober 2025 dan itu diundangkan. Dan tentu sudah berlaku. Cuma ada masa peralihan. Peralihan itu adalah untuk perizinan-perizinan yang sudah terbit. Yang sudah terbit tapi berbeda
pengaturan dengan regulasi yang diatur di Perbadan 10. Contohnya tadi Pak Mas Sigit nih sampaikan, dia mungkin dulu izinnya PL, sekarang jadi PD, karena memang ada beberapa perubahan yang terkait dengan itu Mbak. Jadi ada yang perizinan yang PL di repacking, tadi tetap menggunakan nomor PL. Nah sekarang repacking PL itu jadi PD. Itu kan artinya orang bisa jadi repacking tapi udah punya PL tadinya nomornya. Nah dengan regulasi yang baru ini itu diberi masa tenggang gitu ya. Artinya nomor izin itu tetap berlaku sampai habis. Jadi nggak harus menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Jadi nggak otomatis, walaupun berlaku tanggal 7 Oktober, tidak otomatis semua ketentuan itu harus diikuti. Kalau dia udah punya nomor sebelum tanggal 7 Oktober gitu ya, walaupun aturan penerbitannya dia belum sesuai dengan regulasi yang baru, itu nggak masalah. Jadi tetap berlaku sampai habisnya nomor tersebut. Jadi kalau terbitnya tahun Agustus 2025, maka sampai Agustus 2030 ya, itu masih tetap berlaku gitu. Nggak harus mereka sesuaikan dengan aturan yang baru. Oke. Nah mungkin terakhir Mas Sigit, Siap. ada saran kah atau pesan mungkin dari Mas Sigit untuk para pelaku usaha, Mas Sigit ini sebagai pengusaha pangan segar untuk memperbaiki, mempersiapkan diri lah ya, kalau para pelaku usaha mempersiapkan diri mereka untuk bisa mengurus perizinan, dan mungkin juga pesan atau mungkin tambahan. Nah tadi kan sudah ada sedikit catatan juga ya untuk proses pengurusan izin PSAT gitu, tapi mungkin ada tambahan lain atau masukan ke depannya nggak buat pemerintah? Mungkin gini, secara umum dulu ya. Dari sedikit mungkin kelihatan positifnya. Kalau tadi kan spesifik di tempat sayanya berpengaruh di bisnis ya. Tapi kalau secara umum, kalau mau flashback lebih spesifik, bagaimana sih akhirnya dari yang dulu masih Permentan, sekarang ini Perbadan itu mengubah, saya sebutnya kayak mengubah apa ya? Mengubah peta supermarket modern atau retail cara jualannya. Kalau mau di flashback, 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu cara mengemas mereka, desain label mereka, standar produk mereka sampai sekarang kalau saya yang melihat itu sudah ada dampak positifnya. Lebih baik, lebih rapi, lebih tertata, terutama soal gramasi, standarisasi kemasan. Hampir di supermarket itu sudah mulai jarang sekali penggunaan styrofoam. Iya betul. Nah kayak gitu kan ya, mereka sudah mulai sadar bahwa oh ya Mika yang tidak mencemari lingkungan segala macam gitu kan ya. Oh mereka sudah tahu pentingnya berapa produk itu di wrapping biar tidak kalau dipegang ibu satu ke ibu yang lain itu bisa mencemari atau merusak barangnya itu ya gitu ya. Nah itu sedikit untuk gambaran bahwa kenapa regulasi ini mungkin ada ya Bu ya dari sudut pandang saya. Bagi ngelihat bahwa itu apa sih impact-nya bagi pelaku usaha? Bagi kami tingkat penjualan atau nanti output produk itu terhadap customer jadi lebih bagus. Mereka akan lebih trust karena memiliki jaminan yang dijamin oleh pemerintah. Terus yang kedua, mereka yakin bahwa memang produknya layak karena prosesnya sudah benar gitu tuh. Tapi kalau dari segi masukan ya tidak jauh-jauh dari tadi, apalagi untuk teman-teman yang lain ya memang saya paham setidak sederhana itu mengurus NIB bagi yang tidak biasa gitu loh. Nah, jadi ya tetap harus dicoba karena bahkan NIB ini tidak hanya digunakan di tempatnya Bu Nitra aja kan ya. Bank sekarang menggunakan instansi keuangan menggunakan NIB, instansi pajak juga menggunakan NIB, singlenya segala macam, single KTP juga menggunakan NIB segala macam. Nah, jadi kalau mungkin satu masukan atau mungkin kesimpulan dari saya buat teman-teman yang melakukan usaha yang sedang mengurus di tempat Bu Nitra, coba dulu berani ngurus NIB. Karena setelah ngurus NIB, harusnya ngurus ke tempat Bu Nitra itu jadi stepnya gampang gitu loh. Jadi lebih mudah ya? Iya, karena kalau NIB-nya lolos, ngurus ke Bu Nitra itu cuma tinggal 3 dokumen, 3-tiganya disediakan dokumennya, tinggal ngisi sesuai itu, kalau nggak bisa diajarin juga, disubmit, dan dikasih izin tanpa dilakukan sidakan, jadinya lebih enak. Nah, sekali lagi, ayo kita coba ngurus NIB bareng-bareng. Wah, ini harus penanam modal inner saya nih. Udah cukup? Ya, cukup. Itu aja.
Masukannya, Iya. oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Iya. Sigit, Iya. Bu Netra, banyak sekali ya obrolan-obrolan yang bermanfaat yang kita dengarkan tadi dari kedua narasumber saya. Kita belajar bahwa Perbadan tentang Perizinan Pangan Segar asal tumbuhan ini bukan sekedar regulasi, tapi juga sebuah komitmen bersama untuk menghadirkan pangan segar yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi untuk masyarakat ya Bu. Tadi bahkan lebih banyak menguntungkan untuk pelaku usaha sebenarnya, begitu ya. Terutama konsumen juga. Terutama juga konsumen juga, betul. Nah, implementasinya ini memang membutuhkan adaptasi Sobat Pangan, sosialisasi dan juga kolaborasi. Namun manfaat jangka panjangnya ini loh yang akan terasa bagi seluruh rantai pasok. Nah, harapannya setelah episode ini para pelaku usaha PSAT ini dapat lebih memahami kewajiban dan penerapan regulasi, dan masyarakat pun semakin percaya pada kualitas pangan yang beredar di sekitar kita. Terima kasih banyak Mas Sigit, sekali lagi terima kasih untuk Bu Netra juga yang sudah hadir dan berbagi pandangan yang sangat berharga, baik dari sisi pelaku usaha maupun dari Badan Pangan Nasional. Sehat selalu Bu Netra dan Mas Sigit. Temanggung, mantap. Mantap. Dan terima kasih Sobat Pangan yang telah mendengarkan podcast Badan Pangan Nasional. Jangan lupa untuk follow, like, dan bagikan episode ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa untuk terus konsumsi pangan B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Habiskan. Kalau tidak aman, Bukan Pangan. bukan pangan. Akhir kata saya Putri Windasari pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.